ada pertanyaan Prof. Terkait Dapodik itu kan jadi syarat ya Prof. Apakah harus 3 tahun terakhir masuk di dalam Dapodik atau walaupun baru beberapa bulan lalu punya Dapodik bisa ikut tes? Lalu bagaimana dengan teman-teman honor murni Prof yang tidak termasuk di dalam Dapodik? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman para pejuang P3K, khususnya buat Bapak Ibu para guru honorer. Di video kali ini, Job Seeker akan berbagi informasi menarik terkait syarat terbaru tentang rentan waktu terdaftar di Dapodik. Nah, menjelang pembukaan P3K ini, banyak sekali guru yang bertanya-tanya, apakah yang boleh ikut hanya yang terdaftar di Dapodik per Juni 2020 atau per Desember 2020 atau boleh siapapun yang penting terdaftar di Dapodik. Oke, langsung saja ini dia jawaban dan penjelasannya. Check this out. Prof, ada pertanyaan Prof. Terkait Dapodik itu kan jadi syarat ya Prof. Apakah harus 3 tahun terakhir masuk di dalam Dapodik atau walaupun baru beberapa bulan lalu punya Dapodik bisa ikut tes? Lalu bagaimana dengan teman-teman honor murni Prof yang tidak termasuk di dalam Dapodik? Gimana itu Prof terkait syarat Dapodik? Kalau terdaftar di Dapodik itu wajib. Ya, Tentang waktunya? Rentang waktunya itu kita juga nggak batasi di bulan Desember, tapi terdaftar di Dapodik sampai saat ini, gitu ya, diundur lagi. Tapi kalau untuk rentang waktunya, kemarin dari Kemenpan itu ada persyaratannya memang Mas. Itu mereka yang mengapa ada 3 tahun ya, 3 tahun itu karena ya mereka pengalaman dong mengajar, gitu loh. Itu ada di sini ada tulisannya honorer, jadi kategori pendaftar ini yang terbaru ya Mas ya. Honorer negeri dengan sertifikasi atau kualifikasi linear dan tersedia formasi di sekolahnya. Honorer negeri dengan sertifikasi atau kualifikasi linear tidak tersedia formasi di sekolahnya. Kemudian di sini ada kriteria ini honorer swasta dan lulusan PPG sebentar. Tentang 3 tahun sebenarnya tidak ada Mas. Oke. Baik Prof. Dan ini juga Prof, kita ke depan ingin agar tapi harus ada di Dapodik ya Mas ya? Harus ada Dapodik ya, oke. Ya. Nanti Prof izin kalau ada kendala teman-teman baru punya Dapodik tapi tertolak, ternyata itu ada peluang, mohon dibantu ya Prof, kawan-kawan ya. Kami lebih senang, apalagi dia ya makin banyak peserta kan makin senang karena kan kita akan bisa memilih ya yang terbaik. Urut kacang, itu baru itu. Betul. Sama ini Prof, mohon agar distribusinya itu lebih merata di tiap jenjang, merata di antar mata pelajaran, dan juga kawan-kawan tenaga pendidikan Prof, kawan-kawan non formal PKBM. Nah sehingga ke depan jangan seolah-olah formasi dibuka hanya untuk guru di jenjang formal, tapi teman-teman non formal dan juga teknik itu seolah tidak diperhatikan. Nah mungkin itu juga bisa dipertimbangkan ya Prof. Gitu. Kalau untuk pemerataan formasi itu kan yang jadi guru yang agak-agak menjadi kendala itu memang kan guru itu milik pemerintah daerah Mas Mardiansyah. Jadi yang mereka mengajukan itu mereka, yang kita hanya membantu menyeleksi, nanti yang menempatkan Kemenpan RB, kemudian yang menggaji adalah daerah, usernya GTK. Jadi sebenarnya soal pemerataan itu mungkin yang namanya adil itu tidak harus sama rata, tetapi berdasarkan kebutuhan. Sekarang ini jumlahnya nggak sama, itu memang dasarnya rekap dari kebutuhan daerah. Jadi daerah mungkin seperti itu, ya menganggap misalnya sejarah nggak penting, nggak diusulkan ya daerah itu. Mungkin sejarah padahal butuh. Atau mungkin seni budaya nggak penting, ntar dulu deh kita utamakan yang literasi, numerasi, ya itu daerah Mas. Itu nanti yang advokasinya PGRI daerah itu yang mendampingi kepada daerah tempat dalam hal nanti mengawal ya usulan ini. Gitu. Iya, makasih Prof. Nah sekarang kita coba dengar suara masyarakat ya Prof, suara dari kawan-kawan guru honorer seperti apa. Silakan teman-teman yang memberikan pandangan, tanggapan, pertanyaan, tapi mohon yang pertama tidak menyudutkan satu sama lain, itu etikanya. Yang kedua, to the point. Yang mau ditanya apa? Pernyataannya apa? Terima kasih Pak. Nama saya Dodi Puryanto, Bapak Ibu. Saya dari SMA 70 dalam hal ini mengajar di sini. Namun Dapodik saya itu masih di SMA 69. Saya masih terdata di sana. Hal ini dilakukan karena yang pertama CPNS itu pelajaran saya geografi itu masuk sehingga saya tidak mendapat jam. Lalu kebetulan di SMA Negeri 70 Jakarta mengalami kekosongan guru geografi, dan sehingga saya dari Agustus itu mengajar di membantu BDL di SMA 70. Nah, Bapak Ibu seperti itu. Tapi Dapodik saya masih di SMA sebelumnya, lalu tidak ada formasi P3K, dan saya sudah tidak ada jam lagi
gitu. Nah ini saya sedikit khawatir untuk Bapak Ibu, kira-kira proses perpindahan saya ini ketika masih peralihan seperti ini membahayakan atau tidak dari segi ya kayak tadi kan tahap 1 kan untuk guru di sekolah tersebut pasti dibuktikan dengan dapodik. Dari Agustus hingga saat ini Bapak Ibu saya belum bisa pindah dapodik gitu ya. Jadi dalam masih rangka menunggu gitu ya. Menunggu dan lagi mengusahakan. Nah, apakah saya bisa mengikuti tahap 1 di sekolah yang saat ini saya mengisi kekosongan? Di sini ada formasi P3K di pelajaran saya atau tidak? Karena dapodik saya masih di SMA yang sebelumnya. Gitu. Saya lagi dalam rangka penerusan. Nah, jadi seperti itu pertanyaan saya kalau kondisinya. Ini saya tanyakan karena beberapa guru ada yang seperti itu, Bapak Ibu. Ya, Pak Dodi, pertanyaannya sudah tertangkap, Pak. Oke, terima kasih, Pak. Oke, terima kasih ya. Oke, Prof Nunu, silakan jika ingin langsung Jadi dijawab. kalau seperti Pak Doji tadi, itu ya di dapodik datanya dia bisa ikut di tahap 1, dia kan guru di sekolah negeri. Tapi formasinya ya di sekolah yang sesuai dengan dapodiknya. Kalau di dapodiknya tidak ada formasi, Pak Doji bisa milih formasi yang sekarang dipakai. Dengan catatan itu nanti akan banyak yang milih di situ. Nanti akan di ranking skornya. Tapi yang pasti bisa ikut di tahap 1. Kalau di sekolahnya data kan kita PKN itu dasarnya adalah data yang ada. Kalau misalnya prakteknya itu beda dengan yang terdaftar di dapodik mana, yang diikuti adalah data. Jadi kalau data di SMK 1 misalnya, di SMK 1 tidak ada formasi, ya Pak Doji bisa daftar, milih di formasi lain di sekolah lain. Di sekolah lain yang tidak ada gurunya di situ. Apa? Ya. Maksudnya apa ya Mas? Ya. Ya Prof Nunu, jadi bisa ya, yang penting masuk di dapodik. Nah, nanti tinggal dilihat aja, betul, data dapodiknya kemana, apakah sudah mutasi ketika pindah atau masih menggunakan yang lama. Nah, itu Mas Dodi ya, saya pikir jelas.